Sahabat Bang BM dimanapun Anda berada, hari ini saya ketemu lagi dengan sahabat semuanya dalam agenda podcast bersama salah satu tokoh yang akan kita wawancarai pada podcast kali ini. Dan tentu saat ini kita mendengar berita tentang viralnya atau ramainya informasi tentang salah satu potensi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu di bidang fashion, ya, yaitu kain tenun Sidan yang saat ini sudah dikenal secara nasional, yang berawal dari pada saat kunjungan Menteri Bapak Sandiaga Uno ke Pontianak pada beberapa waktu yang lalu. Beliau menggunakan, kemudian baru-baru ini kita dapat berita informasi tentang keberhasilan Kapuas Hulu meraih nominasi penghargaan Best of the Best pada Inacraft Award tahun 2022 Jakarta, yaitu kain tenun Sidan khas Kapuas Hulu. Nah, kita mau tahu seperti apa sih cerita tentang tenun Sidan ini. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama salah satu pengrajin yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di Putus Sibau ini, yaitu kita perkenalkan pengrajin tenun Sidan, Ibu Justina Samban. Bu Samban, apa kabar Bu? Baik. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah, biasa. Badan pun gendut Ibu ya. Itu menunjukkan makmur berarti. Ya. Bu Samban, ini kita santai-santai ngobrol ya Bu ya. Jadi ini kan sudah ramai jadi pemberitaan nih Bu. Saya mau nanya-nanya nih tentang sejarah dari kain tenun Sidan ini Bu Samban. Mungkin Bu Samban bisa bercerita bagaimana sih sejarahnya kain tenun Sidan khas Kapuas Hulu ini. Silakan Bu. Sejarahnya tenun Sidan ini zaman dulu dia bukan dikatakan tenun Sidan, tetapi dia dikatakan karap banyak. Karap banyak. Karena dia menggunakan banyak lidi kan. Dengan berkembangnya zaman, kita tidak tahu ya, dari zaman ke zaman dia berubah nama menjadi Sidan. Mungkin lebih praktis kita membuatnya dengan mengurangi karap, mengurangi lidi. Itu yang makanya di situ karap mungkin, itu lidi ya. Lidi yang untuk membuat motifnya. Mungkin di situ dia berubah namanya. Dengan tak tahu juga kita sejarahnya kenapa dia bisa berubah. Mungkin kena peralihan dari banyak mengurangi sampai ke dia bernama Sidan. Sidan ya. Tapi Ibu tahu enggak, ada enggak kenapa kok disebut Sidan gitu? Ada sejarah tersendiri enggak sebutan itu? Di situ kita kurang tahu juga. Cuman sudah sebutan namanya Sidan. Cuman begitu kita dengar, kita udah tahu itulah nama dia. Sidan, tenun Sidan ya. Itu ada dari bahasa Dayak mana begitu Bu? Ada enggak Sidan ini asalnya? Kalau Sidan ini dari suku Iban. Aslinya dari Iban ya? Asli dari Iban. Dari Iban ya. Itu sebutan Sidan itu berasal dari suku Dayak Iban ya. Suku Dayak Iban. Terus kalau menurut Ibu, ada enggak keunikan yang membedakan tenun Sidan ini dibanding tenun-tenun lainnya yang ada di Indonesia atau di Kalimantan Barat ini? Keunikan tenun Sidan ini, keunikannya dari motif dia. Dari motif dia bisa bermacam-macam motif. Jadi di motif itu kelihatan jelas ciri khasnya. Di situ yang membedakan, beda dengan tenun suku lain lah. Ya. Istilahnya kan dia beda. Dengan tenun ikat juga dia beda. Dengan tenun ikat dia beda. Beda. Iya. Terus Bu, bahan baku juga? Bahan baku juga dia beda. Karena mungkin dari benangnya mungkin bisa sama. Bisa sama. Ya. Cuman prosesnya jauh beda dengan proses-proses lain. Itu dia uniknya di situ. Kalau ceritakan sedikit Bu tentang prosesnya itu seperti apa itu? Kalau proses dia dari pertama kita nyusun benang lah ya, nyusun benang. Kalau nyusun benang, ngarap,
legi itu bahasa orang tua dulu Iya, itu betul. kan nggak bisa kita ubah lagi ya. Ya istilah itu ya. Istilah itu nggak bisa kita itu lagi. Legi, nganyam, buat motif ya nganyam Iya. itu. Nah, itu baru nenun. Baru nenun ya. Prosesnya. Kalau pencelup lain lagi. Nah, kalau proses pencelupan itu gimana? Dia menggunakan pewarna dari alami ya, Bu ya? Warna alami ya. Nah, itu apa yang kira-kira membedakan dengan tenun yang lain terkait dengan pencelupan pewarnaan itu, Bu? Kalau dari pencelupannya sama. Kalaupun tenun lain pun kalau menggunakan alami itu sama. Sama ya. Sama. Cuman itu ya daun-daun yang kita gunakan tetap beda. Itu kan tergantung dari kita mau menggunakan daun apa. Yeah. Kalau orang tua kita dulu kan menggunakan daun kerbau. Daun kerbau itu kayak apa, Bu ya? Kalau istilah kita nih. Kayak apa ya? Dia daun hutan. Daun hutan. Daun hutan. Tapi banyak sekali di hutan Kapuas Hulu. Mudah dapatnya. Nggak perlu jauh-jauh. Nggak. Oh, daun kerbau namanya. Kerbau. Oke. Terus apalagi Bu biasa dipakai kalau orang tua dulu? Biasa dipakai orang tua dulu. Daun tarum. Daun tarum. Beting. Itu yang dipakai orang tua dulu. Dia akar mengkudu. Daun-daun ini biasanya memunculkan warna apa, Bu? Warna alaminya. Kalau daun kerbau dia coklat. Coklat. Jadi menghasilkan daun warna coklat apa? Menghasilkan kain warna coklat menggunakan daun kerbau. Oke. Kalau dari kulit tengkawang dia menghasilkan kuning. Kulit tengkawang ya. Kuning. Kalau dari tarum tuh dia kebiruan. Kalau merah ada enggak, Bu? Kalau merah kita dari daun itu, daun apa tuh? Ketapang. Dia warna hitam ada juga. Itu yang saya buat sekarang hitam dari daun bungur. Dari daun bungur hitam. Bungur. Wah, ini ada yang menarik nih. Saya dengar menggunakan daun keratum, daun puri. Nah itu dia menghasilkan warna apa, Bu? Kalau keratum menghasilkan warna hijau dan oranye. Hijau dan oranye. Luar biasa ya. Itu bungur dan keratum ini inovasi baru ya, Bu ya, penemuan terbaru kan? Penemuan baru. Kalau yang lain-lain tadi itu yang dah dari nenek moyang kita. Nenek moyang yang ini pertama kali. Dan sepertinya ini akan membuat daun bungur dan daun keratum semakin bernilai ekonomi. Bernilai ekonomi untuk Kapuas Hulu. Waduh, ini luar biasa, Bu. Apalagi kalau ada pesan sampai ke luar negeri. Oke, ini sahabat Bang BM kita lihat alat tenun. Cara menenun. Ya. Tapi kalau dengan alat tenun yang ada di Jawa di mana-mana sama, Bu ya? Beda, Pak. Oh, beda. Beda. Ini mohon maaf saya karena tidak pernah lihat. Bedanya di mana nih, Bu? Kalau bicara alat nih. Karena di Jawa mereka kayak yang di Lombok kemarin yang untuk pelatihan tuh, kalau yang paku ini mereka pakai sisir dengan cara nyusun benangnya pun beda-beda. Oh gitu. Beda nih. Kalau lihat aslinya yang zaman nenek moyang kita dulu, modelnya sama. Modelnya sama. Mirip kayak begini ya. Mirip. Cuman yang bedakan tadi Ibu bilang apa? Ini yang bedakannya. Kalau zaman nenek moyang kita dulu ini kan paling banyak nih, sampai 50-an. Kalau sekarang ini cuma 20-an. Boleh tadi Bu disebut istilahnya tadi, Bu? Istilah lokal namanya apa tadi itu? Kalau dulu nih kan dia bukan sidan namanya, karap banyak. Karap banyak. Karap banyak karena ini lidinya banyak. Lidinya banyak. Perkembangan zaman, teknologi, mungkin pemikiran anak-anak muda sekarang bisa itu, dia menjadi seperti itu. Ya. Itu jumlahnya berapa, Bu? Kalau yang ini lidi, sebut lidi ya? Ini 21 nih. 21. Ya, dia enggak sama, Pak, dia beda motif, beda lidinya dia. Beda lidinya. Makin rumit motifnya. Makin rumit motifnya. Makin banyak. Makin banyak yang makin ini. Banyak lidinya. Oh, tergantung motif, Bu ya. Tergantung motif dia. Kalau yang kayak motif ini yang motif yang menang kemarin. Ini nama motifnya kaki kemubai. Kaki kemubai. Yang menang kemarin ini, Bu? Ini model motifnya. Nah, ini motifnya yang menang kemarin. Ya, ini pemirsa. Namanya kaki kemubai. Kaki kemubai. Motif Dayak, Bu ya. Kalau bicara motif, udah berapa banyak nih, Bu, motif yang diciptakan selama ini? Tidak terhitung ya. Banyak ya. Karena memang dari berapa 20 lebih tahun tuh nenun, tidak terhitung lah motif berapa banyaknya. Kalau ini motif ini baru nih saya buat 2021 nih. Ini baru. Apa tadi namanya tadi? Motif kaki kemubai. Ini motif terbaru. Dan ini yang juara ya. Yang juara kemarin. Karena ini motif ini sesuai dengan namanya ya.
namanya kaki kemubai ini kan binatang yang paling itu ya, dia binatang yang paling penyabar ya, dia merayap pelan tapi pasti. Itu kemubai itu binatangnya apa ya? Binatang ini sejenis kaki seribu dia serangga? Bukan, binatang yang merayap. Dia nih sekalipun diinjak biar mati tidak akan gigit dia. Oh gitu. Nah, dia nih itu dikatakan inilah ciri khas pengrajin. Mudah-mudahan pengrajin bisa bersifat seperti ini. Seperti kemubai ya. Kemubai ini selalu berendah hati. Rendah hati, walaupun sudah juara, sudah dapat prestasi tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, tetap unik. Luar biasa. Sabar ya Bu ya. Seperti kemubai, sekalipun digigit akan balas. Bu Samban, nih kalau boleh tahu satu kayak begini ini jadinya berapa lama Bu? Ini lumayan ya, 2 minggu baru jadi satu. Itu 2 minggu. Itu dalam sehari meluangkan waktu berapa jam? Full Sampai kadang-kadang kalau kita ada kemana ya, biasanya full. Mulai dari jam 7 lah ya, biasa jam 7 istirahat, masak apa, jam 1, jam 2 mulai lagi. Jam 2 mulai lagi, terus sampai malam? Jam 4, jam 5, malam-malam kadang-kadang. Kadang mupuk gak? Mupuk gak, waktu mata belum mau tidur, mupuk gak, kalau enggak ya. Jadi kalau full rata-rata satu ini jadinya 2 minggu. 2 mingguan. 2 mingguan ya, itu sudah paling cepat, paling lama? Paling cepat lah ya. Ya kalau kita istilahnya apa ya, kalau kita enggak kemana-mana, kalau memang full sih enggak 10 hari lah. Ini itu Bu, kalau boleh tahu satu set begini, satu jadi ini ukuran berapa Bu? Berapa kali berapa tuh? Ini kemarin tuh ukurannya ini sama ya, 74. Lebarnya 74, panjangnya semeter 185 cm. Oh, itu ya ukurannya ya. Mantap. Itu memang udah ukuran standar semua Bu ya? Ukuran standarnya 1,5. 1,5 150 kali lebarnya biasanya pakai 70 ya. Tapi saya jarang pakai 70 ya. Memang inilah 72, 74 itu udah ukuran kalau saya yang buat. Ini sekarang lagi tengah pengerjaan ya Bu ya? Boleh dipraktekkan Bu? Saya kamerakan Bu, silakan. Bunggurnya bagus kan, hitam bunggurnya. Keren Bu, mantap. Ini menurut Ibu lumayan rumit ya, motif ini? Rumit ya. Kemarin buat motifnya juga lama ya, buat motifnya. Karena kan kita buat sendiri motifnya. Kalau kita ambil punya orang tua yang dulu sih, tinggalannya kemarin kita belajar buat sendiri. Belajar motif sendiri. Kalau yang udah jadi banyak Bu? Ada? Stok yang udah jadi? Nggak pernah nyetok. Nggak pernah nyetok ya? Begitu jadi langsung diantar? Waduh, padahal saya pengen foto-foto. Belum pernah nyetok. Itulah kemarin yang terakhir yang ikut dilombakan. Begitu dilombakan, dikasih tahu, suruh buat lagi duplikatnya, ya buat. Ini baru berapa hari? 4 hari. Ini udah berapa hari nih? 4 hari. Baru 4 hari ini. Itu ya Bu. Ini jenis benang apa nih Bu? Ini katon. Katon. Impor Bu? Kayaknya enggak nih. Lokal Indonesia Bu ya? 30 per 1 nih. Jenis benangnya ya? Ada benang impor juga. Mau lihat benang impor ada? Iya nanti Bu, ini dulu. Inilah pemirsa bagaimana proses pembuatan kain. Iya Pak, ya. Oh ya panjang ya, panjang. Oke, kain tenun sidan buatan Bu Justina Samban. Inilah setiap hari bunyi orang luka ya. Luar biasa. Kalau orang berpikir saya bertukar setiap hari bikin rumah. Asik Bu ya. Yang tidak tahu mungkin kira ya bertukar setiap hari. Biasa. Jadi kalau dinikmati pekerjaan tuh asik Bu ya. Asik. Luar biasa. Asik lah karena kita tidak pernah bosan ya. Iya. Apalagi ini kan memelihara tradisi Bu ya, warisan nenek moyang. Luar biasa semangatnya Bu Samban nih. Udah 50 berapa tadi Bu umurnya?
51. Tapi udah jadi nenek-nenek tapi masih semangat Masih nih. semangat ya berkarya. Beda nih Kak, kalau kesini ini lain lagi yang diangkat nih. Oh, beda dia. Cara ngangkatnya itu beda-beda. Beda-beda dia. Tapi saya sambil ngajak ngobrol begini enggak apa-apa kok, Bu? Enggak. Takut harus konsentrasi? Enggak juga ya. Karena memang sering Udah hari-hari ngobrol pun gini, men. Udah biasa kita. Boleh nih anak muda nih harus turun mewarisi ini. Mudah-mudahan. Iya, jangan sampai tinggal cerita ya, Bu ya. Iya. Saya ada warisan satu anak. Oh, mantap tuh. Semangat ya, mau. Kalau anak saya yang nomor 2 mungkin suka ya. Lebih cepat dia nenun. Oh gitu ya, nomor 2 tuh. Yang di sini tahu. Luar biasa. Berarti ilmunya udah terwarisi. Udah. Mantap. Tinggal turun ke cucunya lagi. Udah dia nurunkan nantinya cucu itu. Kalau untuk mutit sih ini terus Pak yang jalan. Mutitnya. Oke. Jadi kurang lebih begitulah prosesnya ya. Lebih gini lah ya. Oke. Udah beda dia. Ini sampai selesai lagi nih. Iya. Oke, Bu. Ya. Mungkin dah cukup lah ya. Kurang lebih gitu kan? Oke. Buat kemarin. Rasa lainnya. Kain dalam. Bu Samban, ini kalau masalah harga, berapa sih kalau boleh tahu harga tenun sidan ini udah jadi kayak begitu? Kalau yang ini 3,5. 3.500. 3.500. 3.500. Yang itu udah paling mahal. Yang paling mahal 5 juta. Yang ini 5 juta. Yang dari benang ini. Dia tergantung bahan. Tergantung bahan ya. Kalau bahan kayak gitu 5 juta. Nah, 5 juta. Nah, terus kalau yang paling murah dengan bahan yang standar itu berapa? 100-an? 900. Oh ada? Ada 900 ya? Kalau di sana, di galeri, apa nama? Tempat itu tuh? Balai Sentra, stok ada? Kalau Sidan nggak pernah ada stok, Pak. Kalau yang lain ada? Sidan nggak pernah ada stok? Nggak pernah ada stok. Berarti kalau orang minat, itu harus pesan langsung? Harus pesan. Bisa langsung ke Ibu ya? Langsung. Bu, saya minta izin masukkan nomor HP Ibu kalau orang mau pesan boleh? Boleh. Jadi misal nanti ada yang berminat mau buat, itu langsung kontak Ibu aja ya? Iya. Tapi ini masih itu ya. Nah, ini kita lanjut, Bu. Tadi kan udah dengar prosesnya. Ini kan kelompok ini kan namanya kelompok Bungai Ngerembai. Nah, Bungai Ngerembai ini salah satu sahabat Bang BM, kelompok yang menjadi juara, ya, yang diikutkan peserta lomba Inakrab kemarin di Jakarta itu, ya, yang dihadiri oleh Ibu Bupati langsung ya. Nah, ini cerita tentang kelompok ini udah berapa lama berdiri, Bu Samban? Kelompok ini baru berdiri ya Pak, baru Desember 2021. 2021. Cerita tentang pengrajin ini udah lama. Udah lama. Cuman baru dihimpun dalam kelompok. Nenunnya kalau saya mulai nenunnya 1994. Dari tahun 94. 94. Tapi belajar nenun dari kecil. Enggak, dari 94. Oh, 94. 94 ya. Oh iya. Umur 22 tahun. Perlu sahabat ketahui, Bu Samban ini aslinya orang Empanang. Kelahiran Empanang. Empanang itu Iban. Beliau campur ada Iban, kantuk. Ada kantuk, ada Iban. Tapi kalau Bu Samban orang Iban. Jadi tahu betul lah pasti ya tentang kain tenun sidan ini ya. Tapi dari kecil udah tahu ya Bu ya tentang ini. Terus lanjut tentang proses tadi udah memulai tahun 94 sudah mulai menenun. Itu kalau boleh tahu belajar sendiri atau keluar ke Pasulu atau gimana? Belajar, punya teman satu itu ya, satu dulu karena suaminya juga satu kantor dengan suami, dia yang duluan namanya
Ibu Mensi Mulyani. Sampai sekarang masih Ibu Mensi? Masih, yang masih. Juara provinsi kemarin. Yang juara provinsi, Bu Mensi. Yang juara Jakarta, Ibu punya Justina Samban. Yang dipakai Pak Sandiaga Uno, Ibu Mila. Ibu Mila. Tiga-tiganya sama orang kelompok. Sama satu kelompok ya. Di kelompok apa tadi? Bungai Ngerembai. Nah, Bu, boleh enggak ceritakan juga ke kawan-kawan kita nih, Bu, di YouTube nih nanti nih. Ada enggak makna dari arti nama kelompok Bunga Ngerembai ini, Bu? Kalau Bunga Ngerembai ini istilah bahasa Ibannya, dia enggak pernah layu. Jadi subur. Dia selalu mekar dan subur. Mekar dan subur. Itu harapan. Itu harapannya. Jadi usaha ini, pengrajin ini tidak mati. Tidak mati. Dia walau akan seperti turun menurun. Ya, walaupun zaman berubah. Zaman berubah. Ya. Dia tetap apa dia? Tetap mekar. Tetap mekar. Jadi tradisi dari tenunan ini, sidan ini bisa diwarisi sampai ke anak cucu. Dan selalu mekar. Itu makna. Harapannya, itu maknanya. Dari mana dari kelompok Bunga Ngerembai ini, Bu namanya. Itu ceritanya ngasih nama siapa, Bu? Ya, ide 6 orang ini. Ide 6 orang ini ya. Jadi kelompok ini pemirsa enggak banyak mereka. Ya. Selain Bu Justina Samban dan ibu-ibu yang tadi disebutkan, jumlahnya 6 orang. 6 orang. Aktif semua. Aktif. Boleh enggak disebutkan nama-nama biar nih kawan-kawan tahu? Bu Justina Samban. Ibu Justina Samban, Mensi Mulyani, Mila Resita, Bu Mila, Gresia, Eli, Angelina Simba. Sekitar sini semua. Orang Putus Siba Utara lah ya. Putus Siba Utara. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kita doakan nih kelompok nih eksis terus. Terus jangan lupa, Bu, ilmunya dibagikan, Bu. Khususnya sudah kemarin tahun 2021 melatih anak SMK. Putus Siba. Oh, mantap. Semangat mereka belajarnya. Semangat. Mantap. Sudah dibagikan. Iya lah, Bu. Anak muda. Harus, Bu. Jangan sampai ini hanya tinggal cerita. Ya, sesuai dengan makna dari nama kelompok Bunga Ngerembai, bunga yang selalu mekar, bunga yang selalu subur. Aduh, kok saya jadi gimana ya, dengar namanya tuh bagus sekali, Bu. Bagus. Itu bagaimana ceritanya tenun sidan kelompok Bunga Ngerembai ini dapat meraih penghargaan Best of the Best pada Inakrab Award tahun 2022 di Jakarta ini. Bisa dibagi enggak, Bu? Ceritanya seperti apa? Itu kurang tahu kita ceritanya. Kemarin ceritanya gini ya, cerita awalnya. Saya ini kan punya itulah kelompok itu Bunga Ngerembai tadi kan. Nah, berharap lah ini kan dibina karena sudah kemarin ada pelatihan awal 2021. Dibawa yang satu tuh punya Bu Mensi Mulyani, bisa itu ya juara 1 juga di provinsi kemarin. Iya, betul. Nah, datunya enggak karena ibu berharap kelompok ini bisa lagi menghasilkan. Nah, ini saya titip kemarin ini enggak kita enggak tahu sama sekali, enggak ada dikasih tahu, enggak ada apa, cuman kita dibilang kain ini dibawa untuk dipamerankan. Oh, dipamerankan ya. Pamerankan. Nah, memang itu Ibu Bupati juga ngomong, memang kemarin tuh yang didaftarkan itu yang juara 1 provinsi. Tapi seketika kain ini dilihat, mungkin karena uniknya dari daun keratu. Iya, betul. Nah, juri pun melirik ceritanya. Itu kan seluruh Indonesia ikut. Seluruh Indonesia. Jadi punya kita khususnya karya Bu Samban ya. Itu menjadi yang best of the best. Waduh, terbaik di atas terbaik lagi tuh, Bu. Luar biasa. Banggalah kita ya. Puji Tuhan ya, Bu ya. Luar biasa. Terus waktu itu Ibu enggak ikut ya? Enggak. Diwakili oleh ketuanya. Bu Mila. Itu penghargaannya kemarin baru diserahkan di sini ya? Diserahkan kemarin. Tapi diambil oleh Ibu Bupati ya. Nah, terus ini Bu, ini kan setelah sukses nih, kan udah dapat penghargaan, terutama kelompoknya Ibu tadi ya,
kelompok Bungai Ngerembai ini. Nah, terus ini gimana nih Bu rencana ke depan nih dengan prestasi yang udah diraih ini? Harapan ke depan karena kita masih diikutkan lomba ke UNESCO, ya mudah-mudahan bisa membawa nama Indonesia dan bisa membanggakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk tenun Sidan ini suku Iban. Mantap. Saya bangga karya bisa internasional, go internasional, sangat membanggakan. Mantap. Jadi dari Kapuasulu untuk dunia ya? Untuk dunia. Wah, keren sekali Bu. Kebayang nggak Bu kok usaha rumahan begini sampai bisa terkenal seperti ini? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah membayangkan ya? Tidak pernah membayangkan. Tapi Bu bangga Bu? Bangga, cukup bangga bisa membawa Kapuasulu hebat. Mantap. Luar biasa sama. Oke. Terus ini kan seperti Ibu katakan tadi, tenun Sidan ini kan akan dilombakan lagi di ajang internasional, yaitu di UNESCO Awards ya. Kira-kira nih dari Ibu dan kelompok kawan-kawan kelompoknya ini ada persiapan khususnya nih Bu untuk menghadapi hal ini? Ada kemarin karena persyaratannya cukup banyak ya. Oh iya, persyaratannya. Jadi persyaratannya udah selesai, udah dilengkapi semua. Ya kira-kira udahlah. Belum 100 tapi 50% udah. Sudah ya. Itu ada gambaran nggak? Itu rencananya kapan katanya kegiatannya? Belum ada sih nih, belum ada informasi, katanya mungkin Senin besok, Senin ada WA. Baru masuk dia. Tapi tahun 2022 ini juga ya kegiatannya. Informasinya di negara mana nih? Belum tahu ya. Belum tahu kita. Yang jelas Bupati juga belum masih tahu. Cuman levelnya itu udah level dunia, cuman tempat di mana. Saya berharap mudah-mudahan Bu Saman berangkat ke luar negeri. Harapan kita seperti itu. Biar langsung, apalagi bisa bawa alatnya kan. Biar masyarakat luar negeri lihat langsung seperti apa sih proses pembuatan kain tenun Sidan ya, Kapuasulu ini. Kalau menurut Ibu, selama ini bagaimana peran pemerintah dalam membina para pengrajin tenun Sidan khas Kapuasulu ini Bu? Ya, ini ya cukup baik lah peran pemerintah untuk sementara. Pembinaannya. Nah, kemarin juga udah 2021 diadakan 2 kali pelatihan. Itu pemerintah daerah yang adakan? Pemerintah dinas terkait ya? 1 kali dari dinas terkait, 1 kali dari Dekranasda. Dekranasda ya. Itu ikut semua kawan-kawannya? Yang 6 orang ini ikut semua ya. Itu pembinaannya di Putus Ibau Pak? Di Putus Ibau ya? Itu di Balai Sentra. Di Balai Sentra. Oh iya betul. Yang satu yang dari Dekranasda di Pendopo Bupati. Jadi untuk kelompok Ibu ini memang selama ini perhatian pemerintah lumayan lah ya. Lumayan. Ada pembinaannya. Terus ini harapan Bu Samban ke depan kepada pemerintah daerah Kapuasulu dengan sudah mengharumkan nama Kapuasulu ini gimana Bu untuk pengrajin tenun Sidan ini? Harapan semua pengrajin ya, bukan hanya Sidan. Harapan keseluruhan pengrajin, berharap pemerintah daerah lebih giat lagi membangun dan memberi pelatihan kepada semua pengrajin, khususnya untuk Sidan. Untuk Sidan ya. Oke, Bu, tadi kan kata Ibu bilang sebenarnya tenun Sidan ini kalau di Malaysia itu udah familiar ya, udah sangat dikenal. Cuma di Indonesia baru-baru ini. Jadi beberapa tahun kebelakang ini memang pasarannya ke sana Bu ya? Ke sana, ke Malaysia. Terus gimana tuh penjualannya? Lancar Bu? Penjualan kalau ke Malaysia dia memang itu kita nggak pakai jual satu persatu ya. Kita karena memang di sana tuh ada istilahnya, ada kayak agen gitu. Ada agennya. Kita tinggal ngantar. Seberapa banyak yang kita punya langsung dibeli semua. Oh gitu ya. Ya nggak pakai beli satu-satu dah. Terus langsung bayar cash. Langsung cash. Wow. Kita punya. Jadi dari tahun 1994 Ibu udah mulai sampai sekarang. Sampai sekarang nggak pernah berhenti.
Dan hasilnya lumayan Bu ya. Lumayan, bantu suami. Wah, mantap. Nih luar biasa nih. Pemirsa sahabat Bang BM nih, kalau yang mau belajar nenun, khususnya untuk orang Putus Iba dan sekitarnya nih ahlinya. Langsung sama Bu Samban. Bisa siap berbagi ilmu lah Bu ya. Siap. Saya kira demikian sahabat Bang BM sekalian, podcast ya ampuh kisah ya, ampuh beliau dengan salah satu tokoh kita pada hari ini. Ya, beliau adalah pengrajin kain tenun sidan khas Kapuas Hulu yang berasal dari suku Dayak Iban ya, dengan Ibu Justina Samban. Ya. Bu Justina, sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Bu Samban. Ya, mohon maaf saya sudah mengganggu kesibukannya. Tidak. Ya, saya dan sahabat semua nih mendoakan mudah-mudahan kegiatan UNESCO Award ya, kain tenun sidan khas Kapuas Hulu bisa mendapatkan hasil yang terbaik Bu. Amin Bu. Amin. Ya, Amin. Mudah-mudahan. Ya, supaya mengharumkan nama Kapuas Hulu, nama Kalimantan Barat, dan nama Indonesia. Oke, sahabat BM, demikian. Sampai ketemu lagi di acara podcast yang akan datang. Oke, dah.